Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam haqqul muslim 'alal muslim khams raddus salam wa iyadatul marid wa tiba'ul janaiz wa idzabatud da' wa tasmitul 'atis. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat ibu? Ibu sehat? Sehat, alhamdulillah. Ini luar biasa Bapak Ibu, sampai ke ujung mata memandang semua manusia. Ada yang tak manusia di sini? Semua manusia Pak Wakil Bupati. Wali kota. Enggak, aku ngetes saja ya. Pak Wakil Wali Kota. Ramai dan yang banyak hadir ku tengok malam ini ibu-ibu. Masya Allah. Maka pantaslah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti semakin dekat tanda kiamat itu Allah akan semakin menunjukkan tanda-tandanya. Apa tanda-tanda yang paling jelas itu Ustaz? Kata Nabi, tanda yang paling jelas nanti semakin kiamat itu dekat. Di akhir zaman, manusia yang banyak hidup di muka bumi Allah ini adalah betina dibandingkan dengan jantan. Maka yang banyak datang ibu-ibu, yang laki-laki yang hadir inilah laki-laki di Sibolga yang masih hidup tinggal inilah. Ini pun hampir punah mereka. Tapi luar biasa ibu-ibunya, insyaallah ibu-ibunya. Saya semalam pukul 2:30 sore baru mendarat dari Provinsi Bali. Tablik akbar di Kabupaten Tabanan, Pak Dewan. Jangan ngangguk-ngangguk aja kok, dengar ini. Makasih ya. Dari Bali saya sore langsung ke Kecamatan Secanggam. Apa ini? Putih. Oh. Masya Allah. Udah tak ada kuenya nih. Aku tadi tak sempat makan kue, tak sempat makan buah karena masih berplastik di meja aku. Tak berani aku membukanya karena Pak Wakil Wali Kota tak membuka. Menandakan pergaulannya tipis sekali, tak ada keberselanggannya. Aku
Tunggu-tunggu juga tadi, tapi dia diam aja, aku diam aja lah. Dalam hatiku tipis sekali kawan ini Mendarat semalam Pak, setengah 3 sore dari Provinsi Bali, di Provinsi Jambi dan Provinsi Lampung Utara. Sampai sore semalam saya di Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat. Malamnya di Kecamatan Besitang. Subuh sampai ke rumah. Jam 8 pagi bergerak ke Siantar karena ada acara. Jam 3 atau setengah 3 tadi bergerak dari Siantar sampai kemari. Belum ada istirahat Ustaz? Belum. Maksudku sampai kemari, aku ingin istirahat, menghilangkan rasa capek. Tapi ku tengok makin capek. Kenapa makin capek? Tak sedap ku pandang ke belakang ayah-ayah, tengok ke kanan nenek-nenek. Nenek tuh aku capek ku rasa. Maka malam ini ramai begini terobati rasa capek saya. Masya Allah. Apalagi nengok anggota DPR provinsi tadi, abang kita, abang Ramansa Sibarani. Masya Allah. Berapi-api beliau kata sambutan. Padahal tak dikasih amplop, aku yang mau dikasih amplop. Aku berapi-api. Luar biasa. Sehat Pak? Diam aja kan, orang kalau hampir punah begitu memang ditanya, diam aja, jijik aku nengoknya. Iya. Sehat Pak? Sehat. Nah, gitulah. Yang terhormat dan yang termulia guru kita, Buya kita, ulama kita, Buya Dr. Haji Maratua Simanjuntak, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Insya Allah salam takjim, salam hormat Buya. Mudah-mudahan dengan kehadiran Buya di Sibolga ini membawa kedamaian, keberkahan untuk masyarakat Sibolga. Amin. Amin. Luar biasa beliau. Saya tadi berbincang dengan Pak Kakan, jam berapa Buya Maratua sampai ba'da zuhur, karena dari sana beliau subuh. Masya Allah. Kita mendoakan guru kita sehat-sehat senantiasa. Amin. Amin. Yang terhormat Bapak Wali Kota Sibolga, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota Sibolga, Bapak Pantas. Siapa nama Bapak? Bapak Pantas. Itulah dia pokoknya. Sehat Pak Wakil ya. Oh, luar biasa Pak Wakil. Beserta dengan yang mewakili Wali Kota Ibu Sekda. Insyaallah. Luar biasa Ibu Sekda. Subur. Banyak makan ikan dulu. Subur. Sehat Bu Sekda ya. Insyaallah. Ibu penggerak PKK yang hadir. Insyaallah. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Sibolga yang baru dilantik. Hati-hati. Kalau sudah dilantik maka harus siap dilantak. Pesan Buya Maratua tadi harus mampu membawa hablum minallah, hablum minannas di tengah-tengah kota Sibolga dan mampu bersinergi dengan pemerintah. Tadi disambung sama beliau, selagi pemerintahnya benar. Betul. Datang dan yang benar-benar kali ini, jadi serba salah. Aku tadi di tengah tuh, orang tuh berdebat, aku di tengah, menahan apa saja lah aku, cuman lagi kan. Kita doakan MUI dengan pemerintah setempat bisa bersinergi untuk membawa umat yang lebih baik lagi adanya. Yang terhormat Kakan Kemenak Sibolga, Masya Allah, yang sudah menunggu saya lama di hotel tadi Pak. Bapak Kabak Kesra yang hadir, Bapak samping Pak Ketua MUI, Pak Danrem Forkopimda, sebelahnya Bapak Pak Dandim. Masya Allah. Habis ketua-ketua ormas Islam yang hadir, yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu. Ibu-ibu, bapak-bapak yang luar biasa, MC yang udah ngilang, pantang selesai cabut. Luar biasa. Oh di sini, Masya Allah ya.
Habis, siapa lagi yang mau hormati? Tunjuk tangan aja. Habis? Habis, oke. Yang tidak bisa aku sebut satu persatu. Mudah-mudahan hadirnya kita membawa berkah, kembalinya kita dari sini membawa ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta maaf saudara-saudaraku yang tidak seakidah denganku, walaupun saudara tak seakidah denganku, tapi yakinlah kita bersaudara di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begini, malam ini kita buat acara begini kira-kira bagus nggak? Baik tidak? Baik. Tempatnya baik tidak? Baik. Yang datang orang-orang baik tidak? Baik. Ini tempat baik, acara baik, yang datang orang baik, insya Allah nanti yang dihasilkan adalah kebaikan. Oh lupa aku, anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara terakhir, Abang Kusibarani. Makanya jangan lupa sama aku, gantian kan? Tak sengaja aku Astagfirullahaladzim, mau lawang pokir itu tak sampai sama aku. Biasanya kayak gitu, aku biasa ceramah kemana-mana begitu ada, tapi entahlah malam ini kan kita tak tahu juga kan. Ya model saya ini kan dikasih alhamdulillah, tak dikasih yang parah kali lah kan. Tinggal nengok aja lah nanti kan. Ini acara baik, tempatnya baik, yang datang orang baik, yang dihasilkan insya Allah kebaikan. Ini maaf, hadirnya kita di sini, ngumpul di jalan ini maaf. Ini kalau tidak cinta karena baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, takkan kita berkumpul di sini, betul? Betul nggak? Kalau tidak karena rindu kepada Rasulullah, takkan kita duduk di sini nih, betul? Ini ngumpul kita kemari sampai ke belakang lautan manusia semua. Maaf, ini yang hadir bukan karena Ustadz Ucai yang mau datang, betul? Bukan karena Ucai yang mau ceramah, betul? Betul itu? Enggak, kalau betul biar aku tutup ceramah aku nih. Dari tadi kau biarkan makin menjadi, kau tengok ya. Ini karena kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Kalau tidak cinta kita kepada Rasulullah, tidak akan kumpul kita malam ini di sini. Tidak akan kumpul Pak Wakil. Beratlah. ASN ini takkan datang. Walaupun datangnya karena dia absen. Iya betul. Tidak apa-apa. Yang penting niatnya datang. Perkara dia absennya nggak masalah. Artinya apa? Ini semua karena kita cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau tidak cinta nggak akan kumpul di sini. Maka Rasulullah malam nih Bapak Ibu, Pak, malam nih Rasul tuh mengabsen kita satu persatu ini. Siapa yang datang? Mengabsen. Dilaporkan langsung kepada Allah. Satu-satu nama kita dilaporkan Allah. Yang di tenda ini nanti dilaporkan Allah siapa-siapa aja yang datang. Ustadz, apa? Aku tak kebagian tenda. Cemana nasib kami? Itu pandai-pandai lah kau bercakap. Insya Allah yang tak dapat tenda ini pahalanya lebih besar. Amin. Kenapa Ustaz? Karena angin langsung ke kepala. Taruhannya angin duduk. Rasul senang dengan kita malam ini. Maka Rasul yang langsung lapor kepada Allah. Ya Allah, pandang umatku. Tengok umatku itu ya Allah. Tengok mereka itu. Mereka berkumpul dalam majelis ilmu. Tengok mereka itu ya Allah. Ustaz ceramah, di belakang berebut kue. Memang mak-mak nih kalau nampak kue bawaannya mau membungkus. Tak ada bedanya bini ustaz sama bini orang biasa. Pantang nampak kue dibungkus.
Ustaz kok tahu biniku kelakuannya sama macam mak-mak sini. Kadang majelis dia ikut, semua sisa kue itu masukkan dalam tas. Kerupuk yang melempem pun masuk dalam tasnya. Sampai rumahku protes, kenapa yang melempem ini dibawa? Alah, bisa digoreng lagi nya, banyak kali cakap kau cai, kata dia. Dibawanya opak itu, besar opak itu, digoreng balik, kecil opak itu balik sampai. Masya Allah. Udah, bagi kuenya udah. Ini kalau nggak diginikan nggak berhenti bagi kue. Woi, dengar dulu. Nanti kata Nabi ada orang yang payah dia mati ketika sakaratul maut. Udah nggak usah tengok-tengokan beliau. Nenek tuh pula paling kuat kita. Mesti janda itu, dan tahu lah kita ketahui. Siapa orang yang paling cepat orang yang payah mati ketika sakaratul maut, Ustaz? Orang yang payah nanti ketika sakaratul maut. Yughargir malam yughargir. Digorgoroh nafasnya, berbolak balik. Payah dia mati, Pak. Kita kalau tinggal di kampung nih, Pak Wakil, batu bara sama Sibolga kan beda tipis, betul kan? Sama-sama punya laut, sama-sama punya ikan. Bedanya kalau di sini ikan Sibolga, di sana ikan batu bara, kan gitu kan? Nanti kalau kita ini orang yang biasa ditinggal di kampung ini, Pak, aku tinggal di kampung aku. Kalau nengok orang yang payah mati ini, pasti di otak kita itu satu aja. Ini punya susu. Ada perewangan dia. Maka cepat-cepat lawat cari daun kelor tuh. Karena daun kelor tuh bisa melunturkan susu, Pak Wakil. Maka orang yang payah mati ini dipukul apa pakai daun kelor, puam, dipukul tak mati. Dipukul lagi pakai daun kelor tak mati. Dipukul lagi tak mati juga. Pala atau tuh dipukul daun kelor tak mati, diambil daun pintu dipukulkannya mati, kawan. Jangankan yang setengah mati, yang sehat diantam daun pintu pun mati, Ustaz. Siapa dia, Ustaz, orang yang payah nanti mati ketika sakaratul maut? Pertama, orang yang payah mati ketika sakaratul maut dialah orang yang durhaka kepada emak ayah dia. Hebat awak di dunia, punya popularitas, jadi anggota DPR awak, provinsi lagi. Ini umpama anggota DPR provinsi kan bukan cuma abang aja. Iya betul. Hebat pun jabatan awak, jadi wakil wali kota, jadi anggota DPR, jadi ketua MUI kota, jadi dan ramil, jadi dan dim. Tapi maaf, sukses dia di dunia, tapi kalau durhaka pada mak ayah dia, payah dia mati. Hebat dia, diundang orang kemana-mana berceramah. Indonesia sudah habis dikelilingi. Itu cerita aku lah itu kan. Jangan awak contohkan orang, contohkan diri awak juga, Pak. Habis Indonesia ini aku ceramah. Cuman provinsi Papua yang belum masuk saya, Pak. Padahal sudah banyak permintaan ke sana, cuman aku yang belum bernyali ke sana. Luar negeri sudah ada beberapa negara. Nanti insya Allah awal Oktober saya tur 3 negara safari maulid. Jepang, Hong Kong, Taiwan. Kalau diundang. Kan kalau diundang, makanya dengar dulu elo-elo. Kasih dah. Dalam hati Bang Sibarani, nggak ada otak kawan ini. Kalau nggak Ustadz ku pijak batang leher kawan ini.
Geram aja dia nengok aku dari tadi itu ya. Biarkan ya. Aku dari tadi diam aja, cuman pancing-pancingnya aja. Pertanyaannya aku, dendam aku. Berarti kan sudah mulai mengusik kalau kita sudah dilupa-lupakan kan. Tugas lah, mana peduli aku. Yang penting habis ini aku pulang. Hebat awak, popularitas dikasih Allah. Tapi maaf, di dunia awak durhaka pada mak ayah awak. Mati awak payah awak. Jangan sepaten awak. Hebat awak punya jabatan hari ini. Karena apa? Karena kita ada doa mak dan ayah kita Pak. Mau siapapun kita hari ini, berhasilnya kita hari ini karena ada doa mak dan ayah. Kalau tak ada, takkan mungkin kita jadi orang hari ini. Tengok perjuangan emak kita melahirkan tuh, setengah mati mak tuh melahirkan. Ya kan Bu? Bu hamil ketika mengandung 9 bulan 10 hari, berat nggak mengandung? Berat nggak Bu? Yang kuat biar dengar telinga bapak. Berat nggak mengandung tuh? Tengok Pak. Jangan awak tahunya jadi investor aja, penanam saham. Berat hamil tuh. Kandungan makin lama makin membesar, duduk sesak. Betul nggak? Tidur mereng ke kanan ke kiri sesak. Tidur telentang macam kura-kura ibu. Tidur telungkup barang itu serba salah. Ngidam, muntah. Kalau yang dimuntahkan tuh ada yang keluar sedap sedikit Pak. Ini yang dimuntahkan tak ada. Kering muntah tuh. Tengok makanan tak sedap, muntah. Cium tak sedap, muntah. Nengok muka laki dia. Nengok muka laki yang pun muntah. Melahirkan darah, nanah, rasa sakit, rasa bahagia, pedih, perih jadi satu. Betul? Kau jangan jawab Pak, ini ibu-ibu. Kau macam pernah melahirkan kau tengok. Iya. Sakit melahirkan tuh, betul Bu? Kita ayah-ayah tengok, cuman bisa bercakap apa sama ibu tuh? Yang sabar ya mah, yang kuat ya mah. Sabar, kuat. Apa kata ibu tuh? Sabar, sabar. Gara-gara kaunya semua ini kata. Awak juga disalahkan. Melahirkan keluar anak tuh. Apa udah selesai tugas seorang ibu itu? Udah selesai tugas seorang ibu tuh? Menyusukan Pak. Menyusukan ibu kita. 2 tahun ibu tuh menyusukan kita. Kadang air susu tak keluar, disedot pakai alat, tak keluar, ayahnya dipanggil, sedotkan dulu nih Pak. Sekali sedot habis. Orang pakai tenaga dalam kawan itu kan, kemarau langsung kering. Ya betul. Selesai menyusukan, udah selesai belum tugas emak tuh? Tidak. Emak tuh ya Allah menyuapkan awak, ngasih makan awak sambil nyuci, sambil nyuapi, sambil nyuapi, sambil nyuci, sambil nyuci, sambil nyuap, sambil nyuap, sambil nyuci. Kadang rinso tuh masuk ke mulut anak tuh, bebuih mulut anak. Kasihan awak. Maka luar biasa perjuangan seorang ibu. Pantas kalau kata Rasulullah, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah telapak kaki itu. Tak ada surga bawah telapak kaki ayah. Coba tengok telapak kaki bapak, ada surga. Kutu air yang banyakan dalam. Benar Pak. Surga itu telapak kaki ibu letaknya, di bawah telapak kaki ibu. Siapa orang yang harus aku muliakan? Apa kata Nabi? Mamamu. Lalu siapa? Mamamu. Lalu siapa? Mamamu. Lalu ayahmu. Berapa ibu disebut Rasul? Berapa ayah?
Ibu berapa? Ayah? 3 ibu. Cocok itu kan? Cocok. Berapa ibu? 3. Ayah berapa? 1. 1 ayah, 3 ibu. Cocok itu. Maka luar biasa perjuangan ibu. Belum lagi perjuangan ayah mencari nafkah untuk kita. Betul nggak Pak? Sampai awak menjadi orang. Tengok ayah awak mencari nafkah, pergi pagi pulang petang, kadang tak pulang. Kau jangan ketawa nih aku. Aku udah berapa hari tak pulang ya. Ya betul. Jumpa bini pun tak sempat. Oh betul. Ngeri kan rasaku perjuangan ini betul. Aku kalau nggak mikir kedangsuran jatuh tempo nggak nekat aku masih begini ya. Berapa kiloan yang kulewati mulai dari Tarutung sampai kemari. Tak ada Sirotol Mustaqim. Tak aku dapati Sirotol Mustaqim, bekelok semua. Ya Allah, aku pikir. Aku bilang sama supir, pinggir kau, daripada aku muntah kaya, elok kau di samping, gue bilang. Aku yang menyupirnya Pak. Tahu kau dulu. Aku mana ada aku gengsi-gengsi. Sampai kemari, bekausnya aku tadi kan Pak. Biasa aja, tak yakin orang ini aku ustadnya. Ini Ucai katanya. Iyalah, jadi mana lagi, begitulah modelku Pak. Maka banyak yang bercakap, Ustadz Ucai itu lain asli sama di YouTube, lain asli sama di TV itu. Di TV itu nampak dia bersih putih, asli dia hitam kecil aja. Wah, makanya saya datang tadi, mana ada yang nyalamin, biasa aja aku enggak. Aku tidak dendam, cuma ingat aku kan. Gara orang tua anak remaja aja gitu. Syukur tak dikasih kerdus suruh bagi kue macam orang tua. Aku diam aja. Selamat datang kepada Ustadz Ucai, lewat aja, tak ada yang menyalam dia. Baru duduk bernapas sedikit, suruh lagi maju ke depan, baru disalam orang. Oh ini Ustadz Ucai itu. Tengok perjuangan ayah, cari nafkah, pergi pagi pulang petang. Betul nggak Pak? Tak tahu waktu kita. Pergi pagi pulang petang, kadang tak pulang. Rupanya buka cabang. Ada orang begitu Pak, tak pulang-pulang, rupanya buka cabang. Ini cerita orang sana nih. Orang sana ini Bang, bukan orang sini Pak Wakil, orang sana. Cuman orang sana itu banyak pindah kemari. Nah ini masalah. Hati-hati ya. Tengok ayah awak itu mencari nafkah, pamit dia dari rumah dalam keadaan hidup, betul? Ada nggak jaminan ayah awak itu cari nafkah pulang dalam keadaan hidup? Ada nggak Bu? Jawab. Marah aku nih, biar tahu kau dulu perjuangan suami ini mencari nafkah. Suamimu cari nafkah dari rumah, pergi hidup, ada jaminan pulang dalam keadaan hidup? Tak ada. Kepikir sikit. Jangan nasib menuntut kerjaan. Gini Pak, aku tahu beban hidup yang kau rasakan. Maka malam ini agak-agak kuangkat kau sikit. Loh, betul Pak. Loh, Pak Wakil, di luar aja nih wakil wali kota, di rumah malah beratnya. ATM pun dipegang ibu tuh, udah tahu kali aku dah. Kan nampak dari gayanya. Orang tertekan tuh lupa dia sama sekeliling. Menyuruh aku makan buah aja tidak. Karena ini kan berat betul beban hidupnya. Ustadz kok tahu Ustadz? Nasib kita 11-12 Pak Wakil. Hati-hati ya Pak. Duduk aku ya. Cinta adil pula aku tengok. Kalian duduk, aku tegak. Masya Allah. Lanjut ini. Lanjut. Sampai jam berapa kira-kira ini? 12. Sampai jam berapa Bu? Pagi. Hah? Jam 1.
Gini loh, maksudku gini. Saran boleh, cuman berotak sih kayak gitu. Kau enak cuman dengar mulut yang terkoyak, tau kau. Lanjutnya, cocok kau rasa? Ya bener pak. Maka tengok ayah awak itu berjuang, setengah mati ayah itu cari nafkah. Maka kalau awak dah sukses, awak durhaka pada ayah awak, ya Allah, payah mati kita pak. Jangan awak so hebat. Maka orang yang payah mati pertama nanti ketika sakaratul maut, dia yang durhaka pada mak ayahnya. Yang kedua siapa Ustaz? Orang yang mati nanti susah dia mati. Dia orang-orang yang ketika dia hidup dia suka zolimi ulama. Dia suka zolim sama ustaz. Ada ketua MUI baru dilantik, ditahan-tahan dana hibahnya. Hati-hatilah pak. Payahnya mati. Ada pokir dia, tapi ditahan-tahannya lama turunnya. Payah dia mati. Walaupun pernah jadi pimpinan dewan, payah dia mati. Hati-hati pak. Ada orang yang zalim sama ustaz, ada. Diundang ustaz datang ceramah, dikasih minum, tak dikasih buah sama kue, itu mati payah itu nanti panitia. Tidak, aku ingatkan aja nih, biar kalian tak payah mati itu. Nah. Maka malam nih kita datang nih karena cinta sama Nabi pak. Maka dibuatlah hari ini tablik akbar, malam ini dibuatlah doa bersama, dibuatlah pengukuhan Majelis Ulama Indonesia Kota Sibolga, minta ngarap barokah dari peringatan malam ini. Betul? Iya. Ini Nabi malam ini ngelapor sama Allah. Pertanyaannya, Ustaz, rupanya Allah tidak tahu kalau malam ini kita buat majelis ilmu. Tahu. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur. Allah tahu apa yang kita rencanakan. Bahkan jauh sebelum acara nih, Allah sudah tahu apa niat kita nak buat ini pak. Tahu Allah. Jadi kenapa Rasul langsung laporkan? Karena Rasul tuh sangkingkan bangganya menengok kita nih. Sangkingkan bangganya, makanya Rasul langsung yang lapor. Inilah istimewanya kita umat Rasulullah nih pak. Maka wajar malam hari ini kita buat peringatan maulid. Untuk apa? Menyenangkan hati Rasulullah. Namanya ulang tahun. Ini kan ulang tahun Rasulullah nih pak. Betul kan? Kira-kira kalau orang ulang tahun kita kasih kado enggak? Bu? Oh bu? Ibu kalau suami ibu ulang tahun, ibu kasih kado enggak? Suami ibu ulang tahun, ibu kasih kado enggak? Parahan mak-mak sini ya. Aku pak kalau dapat model bini pelit macam begitu, tengah malam ku cekek kan batang leher. Kenapa nggak ibu kasih kado? Cinta ibu sama suami kan? Cintanya. Bapak cinta nggak sama istri? Enggak. Oh enggak. Kenapa? Berantem kalian begaduh dulu apa gimana nih? Jangan awak so hebat, jangan awak cakap karena awak tak cinta sama bini. Dengar pak, kita laki-laki ini tanpa seorang perempuan tak ada apa-apanya, menyipak kaleng kita. Biar tahu dulu kita. Betul Pak Wakil. Tanpa seorang istri doa bapak jadi wakil wali kota. Itu masih doa. Belum Mas Ibu tuh yang terjual untuk kampanye semalam. Itu hutang tuh tagih aja bu, tagih bu, hak ibu itu bu. Enak kali dah. Bapak juga Pak Dewan, nggak usah ketawa-ketawa aja. Loh, jangan awak ngomong gak cinta sama istri pak.
Kita ini Pak, laki-laki, suami tanpa seorang istri, nggak ada apa-apanya kita, menyipak kaleng kita nih Pak. Lu betul Pak. Kita ini kan laki-laki cuman kuat fisik, tapi jiwa kita sebetulnya lemah Pak. Lu ini benar Pak. Tengok seorang perempuan itu sampai protes Jibril itu sama Allah. Apa kata Jibril sama Allah? Ya Allah, kenapa engkau begitu lama menciptakan makhluk yang namanya perempuan ini? Jibril, kau tengoklah dulu ini manusia yang namanya perempuan ini. Lembut tangannya, tengok lembut tangannya, halus tangannya, tapi dia dengan tangannya yang lembut itu mampu membesarkan anak-anaknya. Betul? Tengok Jibril, di balik hatinya yang melo, sering disakiti, tapi perempuan tetap bertahan demi anak-anaknya. Itulah. Makanya jangan awak cakap awak kuat. Lebih kuat lagi betina daripada kita Pak. Kita cuma kuat fisik, secara jiwa kita lemah. Mana buktinya Ustaz? Tengok, perempuan walaupun sakit dia tetap bisa memasak untuk suaminya. Betul Bu? Dengar Pak. Istri walaupun sakit dia tetap bisa melayani suaminya. Betul? Walaupun pasang, gedebok pisang lah, tapi tetap sanggup melayani suaminya Pak. Tengok istri walaupun sakit dia tetap bisa menyiapkan sekolah anaknya, menyiapkan sarapan suami dan anak-anaknya. Betul Bu? Tengok Pak, tetap kuat. Coba kita laki-laki kalau udah sakit, anak awak pun kalah. Tengok jantan kalau udah sakit, ditanya bini, kenapa bang sakit kau bang? Jangan kau tanya, mata kau tak nampak. Kalau memang sakit bang, kubuatkanlah sop ikannya bang. Di sini banyak di Sibolga ini ikan segar, kubuatkan sop ikannya bang, biar enak abang makan. Enggak selera. Kubuatkan air jahe ya bang, biar sedap sikit. Pahit mulutku. Abang jadi apa maunya? Makan nggak mau, minum nggak mau, kawin mau. Kawin cepat betul. Tapi begitu pun istri awak tetap sabar menghadapi Pak. Betul Pak? Sehat abang ya. Jangan abang sakit, cepat sehat abang. Cepatlah abang sehat ya bang ya. Semoga abang bisa tetap jadi wakil wali kota. Jangan abang mati sekarang. Dana kampanye semalam belum balik lagi loh. Kalau nanti udah balik, kalau nak mati lah bang, udah mati. Itulah lagunya. Sangkingkan sabarnya. Sehat abang ya bang ya. Ya Allah, diambilnya kepala awak tuh. Sini bang, tidur di pangkuanku bang, dilusnya, diusapnya kepala awak. Menyanyi bini awak tuh, bila Israel datang hampiri. Oh sehat terus laki awak. Maksud kau apa? Udah sehat aku gitu. Maka maaf, ini orang yang kita sayang, orang yang kita cinta tuh. Kalau misalnya dia ulang tahun, ada hari-hari spesial kita ingatkan, senang toh Pak. Betul ya? Nah maaf, ini yang ulang tahun Nabi ini. Ini yang ulang tahun Rasulullah, orang yang mencintai kita, yang cintanya lebih besar daripada cintanya kita kepada makhluk, dan cintanya lebih besar daripada manusia yang mencintai kita. Siapa yang kita cintai dalam hidup kita? Ayah kita. Siapa yang paling mencintai kita? Ayah kita. Kita paling cinta pada ayah orang yang paling cinta sama kita. Tapi ingat, cintanya baginda Nabi kepada kita jauh lebih besar daripada cinta kita kepada ayah dan cinta ayah kita kepada kita. Maka wajar kita malam ini buat begini. Diundang ormas-ormas Islam. Ini kan Rasul senang. Nanti sholawadan senang. Makanya tidak ada kado terbaik untuk Rasulullah di bulan kelahirannya itu kecuali dengan memperbanyak sholawat. Maaf Pak, ini yang ngomong bukan saya ya, yang ngomong Allah. Apa kata Allah? Innallaha wa malaikatahu
Yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Artinya apa? Allah memerintahkan kita, bukan berarti Allah tak berbuat. Allah dulu berbuat, baru kita yang diperintah, Pak. Allah merintah, Allah berbuat. Bukan macam orang sekarang, taunya cuma merintah tapi tak tahu berbuat. Ada model orang begitu, taunya cuma merintah tapi tak tahu dia berbuat. Ada? Ada, Pak? Ada. Ada, Bu? Orang sini ada? Ya ada. Ada orang sini model gitu? Ada? Ada ya? Datang orangnya? Kalau datang ngantuk kan ke tiang tenda ini, apa model orang begitu? Maaf Pak ya, Allah tuh memerintahkan tapi Allah berbuat. Wa malaikatahu, malaikatnya juga mengerjakan. Allah melakukan, malaikat mengerjakan, baru kita yang disuruh, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya orang-orang yang beriman, solawat kau kepada Nabi dengan sebenar-benar sebaik-baik solawat. Supaya apa? Tengok ujung ayatnya, wasallimu taslima, supaya kita ini selamat, Pak. Hidup ini kan kita mau cari selamat, Pak Dewan. Betul ya? Jadi Dewan pengen selamat Bapak kan? Betul kan? Bapak jadi wakil wali kota pengen selamat Bapak kan? Ustadz jadi ketua MUI pengen selamat kan? Pak Dan Ramil, Pak Dandim jadi jadi Forkopimda pengen cari selamat kan? Saya jadi pendakwah pun pengen cari selamat. Bu Sekda pengen cari selamat kan? Iya, kita semua hidup ini pengen cari selamat. Makanya maaf, sepanjang apapun doa kita minta sama Allah, sebesar apapun hajat kita kepada Allah, pasti di ujung doa tetap kita ucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wahai Tuhan kami, berikan kami kebaikan di dunia, kasih kami kebaikan di akhirat, dan bebaskan kami dari azab api neraka. Kan kita pengen itu, Pak. Tapi bisa nggak itu tercapai? Nggak bisa tanpa sholawat kepada Nabi. Maka kata Allah, maaf kata Rasul, tidak akan doa itu sampai kepada Allah terombang-ambing di awang-awang kalau setiap doa kita tidak diawalkan atau diakhirkan dengan sholawat. Maka sholawat Allah ini baru cocok buat sholawat paten. Ini tidak perayaan ini, perayaan itu, pesta nikah anak awak diundangnya kibau, organ tunggal, datangkannya son horek. Ini mana son horek? Son terpalnya ini. Son horek tahu kan yang sonnya besar-besar tuh, yang tengah malam diputar lagu-lagu DJ. Bagus lagu DJ tuh. Mana ada bagusnya? Sesak dada awak dengar itu, Bu ya. Tak tahu awak arah lagu tuh kemana. Tengah malam diputar lagu DJ tuh. Matikan lampunya dong. Oye, tutul, oye, mengayak atuk tuh depan pentas. Makanya jangan heran, Pak. Jangan heran, maaf, jangan heran kalau maaf orang sekarang ini agak payah dinasehati. Orang sekarang susah diajak baik. Kenapa? Keras hatinya. Kenapa bisa keras hatinya? Karena yang jadi tontonan tidak bisa jadi tuntunan. Beda sama orang dulu. Orang-orang dulu, maaf, tengok emak ayah awak dulu membimbing awak, walaupun menyanyi dia, nasihat isinya. Anak-anak sekarang bandal, yang bandolon. Kerjaannya main judi online, judol, skater, slot. Itu aja lah. Jangankan mak ayah yang manggil, Allah yang manggil pun tak dengar telinga dia. Hayya 'alas shalah, big queen.
Ini yang golak pemain semua ya. Tak dihiraukan panggilan Allah itu. Hayya 'alal falah. Super win. Begitu mati nanti kau bangkit dari kubur macam fufufa fala muka kau. Hati-hati awak. Hati-hati awak. Payah orang sekarang dikasih tahu baperan, dinasehati tak bisa, bukan terima malah baper. Jangan lagi undang ustaz tuh. Kenapa? Lancip betul mulutnya. Cukup sekali aja undang ustaz itu. Jangan lagi undang dia. Oke, no problem. Patah tumbuh hilang berganti. Bukan aku sombong. Itulah kenyataannya Pak. Sampai 2027 sudah masuk jadwal tuh. Biar tahu kau dulu. 2 tahun sebelum habis masa pensiunmu Pak Wakil sudah berjadwal lagi. Biar tahu kau dulu. Ustaz kenapa sombong? Bukan sombong Pak. Kadang ada orang begitu. Awak yang awak sampaikan kan benar, tapi tak terima dia, merajuk dia. Jangan lagi undang Ustaz itu. Oke, no problem. Sebulan lagi menelpon, Ustaz apa? Datanglah ceramah tempat kami lagi Ustaz. Ngapain? Tapi kan tak mau lagi ngundang aku. Yang cakap gitu udah mati orangnya Ustaz. Nah, cocok. Maka jangan cakap aneh-aneh kau. Cepat kau mati nanti. Maka payah orang sekarang dinasihati Pak. Kenapa? Karena yang ditonton tak jadi tuntunan. Kalau dulu mak ayah awak mengayunkan awak pun lagu dia lagu nasihat, betul? Tengok mak ayah awak dulu mengayunkan coba. Buah hatiku, junjungan jiwa, tidurlah tidur hoi anak, mama dodoikan oi sayang, dodoi si dodoi, dodoi si dodoi. Anak tu dalam ayunan tak mau tidur, melek aja mata. Tengok sama mak, ya Allah belum tidur anakku, diganti lagu dia. Bila Israel, wah tertidur anak tu langsung. Daripada Israel yang mencekek kan tidur anak. Maka wajar Pak, anak zaman dulu tuh enak. Nggak perlu melotot mata emak tuh, nggak perlu merepet mulut emak ayah tuh. Sudah paham kalau emak ayah tuh marah. Iya Pak ya? Saya ngalami kok. Saya dulu waktu kecil-kecil tuh main bola. Nah dulu kan kita waktu kecil-kecil suka main bola. Liga Maghrib, LMI, Liga Maghrib Indonesia. Loh betul nggak Pak? Berhenti kita main bola itu waktu kapan? Sudah bunyi terakhir Maghrib di masjid tuh. Salatu wassalamu alaihi ya Rasulullah. Pulang awak ke rumah, mandi awak, pergi awak ke masjid, ya kan? Kalau sudah terakhir maghrib tak ada kita pulang ke rumah, datanglah mak tuh ke lapangan bola tuh. Datang ke pinggir lapangan tuh, melotot aja. Lari awak pulang. Coba anak sekarang main bola anak tuh sampai maghrib belum pulang, datang maknya melotot sambil bawa bola tuh, mata kau pijak kau nanti kata anak. Melawan dia sama mak. Kenapa? Yang ditonton tak jadi tuntunan Pak. Maka jangan heran Pak, anak-anak sekarang banyak yang gampang terprovokasi. Ini tugas kita, bukan tugas sama ayahnya ya, tapi tugas Pak Wakil, tugas Pak Wali, tugas Pak Dewan, tugas TNI Polri, dan tugas MUI. Dengar kalian. Ada ya. Bina anak-anak muda tuh. Kalau mau awak punya, halo, biasa di mana-mana yang serak tuh suara yang bercakap. Ini suara speaker pula yang serak. Juga lain si bolongannya. Udahlah ya.
Lanjut. Lanjut.